Di sini mereka harus punya agama. Mereka tidak bisa meninggalkan babi. Mereka tidak mau sunat, maka agama yang relevan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Yang murtad siapa? Sebutkan. Sebutkan. Anda telah membawa dusta yang besar di sini. Tolong sebutkan satu orang yang murtad. Siapa? Banyak bang, bukan cuma siapa? satu. Coba. Satu aja. Saifuddin, siapa lagi? Saifuddin, siapa lagi? Ya. Siapa lagi? Banyak bang. Siapa? Yusuf Roni. Terakhir dia mualaf lagi. Siapa lagi? Siapa lagi? Kamu bilang guru ndak komitmen, sebutkan satu saja. Kenapa ditanya terus? Cuman itu doang. Anda tadi mengatakan banyak loh. Tadi Anda mengatakan banyak. Kamu bilang, ayo. Kamu bilang tadi apa? Anda mengatakan sebutkan banyak. Satu saja. Ternyata cuman satu. Kamu ngomong sebutkan cuman satu saja. Saifuddin Ibrahim itu pindah karena ekonomi. Berarti sesuai dengan pernyataan saya. Oke, lanjut. Mantap. Aduh, lanjut. Bang. Jadi gini. Kemungkinan besar penyebab mereka itu murtad, Bang. Mereka ini siapa, Pak? Mereka ini siapa? Orang-orang yang murtad lah. Tidak yang ada, cuma satu ekor, cuma Saifuddin. Oh iyalah, satu ekor aja udahlah. Jadi bilang aja Saifuddin, Pak, satu ekor. Iya, cuma yang tadinya manusia berubah aja menjadi. Iya. Yang pasti orang yang dengar itu bukan cuma sedikit, bukan. Mana Pak? Mana? Banyak yang ada di orangnya. Ini. Mana nggak orangnya? tahu kalau siapa yang akan ditertawakan. Nggak ngerti jangan saya. Kayak Paulus. Jangan kayak Paulus. Aku ngomong Bang dengar. Yang kerjanya cuma berdusta, menjerat dengan tipu daya. Jangan kayak gitu dong. Kenapa main mood? Jangan kayak Paulus. Jangan kepanasan. Katanya guru. Tidak ada yang kepanasan. Justru Anda jadi lawakan di sini. Anda mengatakan kalau banyak murtad. Siapa dia yang akan murtad, tunjukkan Pak? Kesabaran. Siapa yang murtad? Siapa? Dia tidak akan gusar. Siapa yang murtad? Ya udahlah. Dengarkan saya. Kalian sudah melakukan teror selama 350 tahun lamanya. Teror sudah kesana. Teror yang kalian lakukan 350 tahun. Apa hasilnya? Nihil Pak, nihil. Dulu jumlah Kristen itu cuma 3%. Nanti setelah ada PK1 tahun 65, mereka nggak mau masuk Islam lagi. PK1 itu mereka berbondong-bondong, PK1 itu masuk ke Kristen, Pak, baru bertambah sedikit. Padahal banyak orang Kristen di Indonesia tahun loh. 350 tahun kalian melakukan teror di Nusantara ini, hasilnya nihil. Apakah Bang Juma tidak bangga dengan ini? Hasilnya nihil. Bang, tidak ada yang murtad, tidak ada. Adapun jumlah Kristen bertambah itu karena adanya tenaga kerja asing ya masuk ke Indonesia. Gantian Bang Joshua, gantian. Dan pemindahan dari PK1 ke Kristen. Biar nggak kayak pasar, gantian. Saudara Joshua, kalau Anda berbicara data Anda kebohongan, pasti saya potong. Karena Komal ini bukan untuk berdusta, bukan untuk mempraktekkan ajaran Paulus. Oke Bang ya? Ya, diam dulu Bang Joshua. Kalau Anda mempraktekkan ajaran Paulus di sini, pasti saya potong. Jangan kau menjerat orang dengan tipu daya di sini, oke? Jangan kau lakukan praktek pengajaran Paulus propasis, mengelabui, berpura-pura palsu. Jangan. Itu ajaran Paulus, jangan kupraktekkan di Komal Islam. Cukup di gereja, jangan di sini. Jadi kalau kau ngomong bohong lagi, saya sekat lagi. Silakan. Ya, sebentar Bang Joshua. Sebentar. Saya sapa kamu dulu. Cici, selamat malam Cici. Kalau kau praktekkan ajaran Paulus, langsung kupotong ya. Ya, Cici ada maksud untuk mualaf, Cici sebagai Katolik? Iya.
Makan itu Joshua, makan. Anda ini. Makan itu, makan. Ini, yuk. Nggak usah kau cebok, Ama. saruh di mangkok itu mu baru Ini kau kelar. ini sama Kristennya ini. Katanya Ini. Gurunda. Hanya belum Iya, 5 karena saya menit. tidak suka kalau pembohong, pendusta aku Iya. nggak suka. Saya Oke, paling anti boleh saya ajaran ngomong Paulus yang sekarang, suka Bang? berdusta. Ini belum 5 menit sudah ada Cina yang mau mualaf ini. Dari Tionghoa, Iya, ini boleh. namanya. Yuk. Makasih, Ini. makasih Bang Ya. Juma. Jadi gini, di sisi lain Allah mengatakan jangan sekutukan dia dengan siapapun. Yang patut disembah hanya Allah. Tapi kok Allah tidak berpegang kepada apa yang dia sampaikan? Pantasan iblis ini menjadi jahat. Siapa juga yang mau disuruh sujud kepada manusia? Karena iblis ini dia berpegang kepada kebenaran. Aku hanya bersujud kepada Allah. Malah kok disuruh bersujud kepada manusia. Ini Allah yang seperti apa? Yang pada akhirnya Allah sendiri yang membuka peluang sehingga Allah itu sama dengan manusia. Terus sudah tahu-tahu akan menyesatkan manusia, Allah masih izinkan, bahkan ada MOU dengan iblis, perjanjian. Makanya jangan heran, para Islam dengar, kalau kalian murtad, Allah dimuliakan. Karena itu perjanjian Allah dengan iblis, jelas sekali di ayat Al-Quran tadi. Demi Jadi Kenapa jangan pakai dipotong, jurus Bang Paulus di Juma? sini. Anda Silakan, cuma modal silakan. dengar, Kenapa dengar, dipotong? Gantian. dengar, Demi kemuliaanmu, dengarkan, Gantian. dengarkan saya. Kamu harus malu sekarang. Dengarkan Tidak. saya. Cuma Di sampingmu ada yang mau mualaf di sini. Percuma kamu itu mau melintir terjemahan percuma. Bang, Simon, saya lihatlah iblis telah memang menuntut seperti untuk itu. menampi kamu seperti gandum dan dia diizinkan. Kejadian Sebuah 3 nomor Islam masuk 15. neraka Dengar semua. dulu saudara Joshua, dengarkan saudara Joshua, dengarkan. Iblis, kalau kau katakan seperti itu, di dalam kitabnya Iya, Yahudi, Kejadian 3 nomor 15, apa yang dikatakan di sana? Aku akan mengadakan permusuhan. Tuhan yang mengadakan permusuhan itu. Oke, Tuhan yang mengadakan permusuhan antara manusia dengan iblis. Manusia. Itu kitabnya orang Yahudi. Begitu saudara. Jadi jangan kesurupan. Anda Iblis mencoba itu untuk dia memelintir. Anda memelintir kemudian bersujud kitab suci kami. Nggak boleh. kepada Sujud di manusia. sana menghormat. Itu menghormat. Seluruh malaikat ada nggak yang menyembah kemudian Adam? Jatuh derajat, Ada nggak kemudian malaikat menyembah Adam? jatuh. Ada nggak kemudian malaikat menyembah Adam? Enggak. Ketika Allah mengatakan Dihukum. wa isqala ya wa Kenapa? isqulna lil malaikatis judu li Adam fasajadu illa iblis. Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam. Sujud gak? Sujud. Malaikat sujud gak? Sujud. Menyembah gak? Tidak. Hanya orang bahlul dongo yang Yesus sebut Siapa? sebagai babi yang menganggap Allah malaikat menyembah dan- kepada Adam. Tidak ada malaikat Jadi, menyembah Adam, tidak ada. Ada. Sujud semua malaikat itu kecuali iblis. Tapi tidak ada kemudian malaikat menyembah Adam, nggak ada. Hanya Ya, orang jangan dongo heran. yang Yesus sebut babi. Jangan kau berikan Kiduannya mutiara di neraka. kepada babi yang menganggap bahwa malaikat disuruh menyembah kepada Adam. Tidak ada. Wa isqulna lil malaikatis judu li Adam fasajadu illa iblis. Tapi Juma. malaikat semua sujud. Malaikat semua sujud. Apakah malaikat menyembah Adam? Tidak. punya Jadi MOU. bedakan antara sujud dengan menyembah, saudara Joshua. Allah. Bedakan. MOU Udah dengan diturunkan iblis. aja, turunkan. Dia gila, sudah gila dia ini. Sakit hati Demi- karena semakin rame mu'alaf. Andai kan saja Anda waras, bisa kita diskusi panjang, Anda bebas bertanya tentang Al-Quran saya. Tapi ternyata
Anda adalah iblis berkedok manusia gitu. Maaf ya saudara Joshua, jangan kau praktekkan ajaran Paulus di sini ya. Jelas bagi kami kau menuduh kan bahwa Allah salah karena telah menyuruh kemudian para malaikat menyembah kepada Adam. Itu cara setan menyesatkan manusia. Untung kami umat Islam itu paham kitab kami. Bagaimana dengan kalian yang cuma terjemahan lalu dibimbing oleh orang juga yang terjemahan yang tidak ngerti original teks. Inilah jadinya kalian. Kalau kami umat Islam, Anda mencoba untuk menipu dengan mengatakan bahwa Allah menyuruh malaikat menyembah Adam, oh kami tangkis langsung. Dalilnya jelas. Wa isqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Semua malaikat sujud. Pertanyaannya, apakah ada malaikat menyembah Adam? Tidak ada. Lantas Anda mengatakan, kenapa Allah menyuruh malaikat menyembah? Siapa yang suruh menyembah? Cuman disuruh menghormat. Hormatlah kamu kepada ciptaanku ini yang sempurna ini. Gak mau saya hormat. Ngapain saya hormat? Derajat saya lebih tinggi, saya kok disuruh hormat sama dia? Begitu saudara Joshua. Jadi kalau gila-gila aja sendiri, jangan ngajak-ngajak yang lain. Sujud gak malaikat? Sujud. Menyembah gak malaikat ke Adam? Tidak. Mana ajarannya malaikat menyembah kepada Adam? Ada-ada aja kau Joshua. Inilah kata Yesus. Jangan kau memberikan barang kudus kepada anjing. Jangan kau melemparkan kemudian mutiara kepada babi. Makanya kau tidak berilmu. Karena kau dianggap babi dan anjing oleh Yesus. Maaf ya Joshua ya. Yesus yang mengatakan itu, bukan saya. Oke? Makasih. Sudah naik ke sini mempermalukan agama Anda sendiri. Saya kembalikan kepada host, silakan. Ya, baik. Silakan teman-teman Kristen yang mau diskusi dengan santun tanpa saling memotong, silakan naik minta multi. Silakan. Saya baru menerima informasi tentang Joshua ini. Ternyata kedua orang tuanya juga udah nggak sanggup mengedukasi dia. Terakhir mereka sudah nggak dianggap lagi sebagai keluarga. Jadi dia pergi mengembara dan salah sasaran. Nah inilah yang terjadi. Kira-kira gitu. Joshua sekarang sudah menyendiri hidupnya di alam bebas. Dia tidak bisa diterima lagi sama keluarganya. Jadi mohon maklum aja Bang Juma. Valid Bang ya? Ya. Bang Andi, valid, data valid ya? Itu data. Valid ya, ada ya? Iya. Oke, makasih. Itu terima kasih teman-teman. Itu valid itu Bang Andi. Lanjut Bang Andi. Terakhir dia berobat jalan, dirawat ke psikiater begitu. Terhubung karena masalah biaya dan dokter yang merawat juga udah tidak sanggup. Nah, ini yang terjadi sama Joshua ini tadi. Ya kita maklumi aja lah. Semoga amal ibadahnya tidak diterima, itu aja sih. Ya Mbak ya, cukup ya datanya. Valid. Jadi sebenarnya kalau yang disampaikan Ustadz Jumat tadi mengatakan bahwa yang disuruh diperintahkan Allah kepada semua malaikat di sana ini adalah bentuk penghormatan, gitu kan, bukan penyembahan, gitu. Karena tapi kalau bicara tentang di Kristen pun demikian, gitu ya. Ketika Yesus, iblis, legion menyembah Yesus, gitu kan. Itu bukan menyembah kepada dia adalah Tuhan, tetapi adalah penghormatan, gitu kan. Kalau di bahasa lain, bahasa apa ya? Kalau bahasa Yunaninya proskuneo, kalau nggak salah ya, seperti itu. Jadi di dalam Kristen itu ada dua penyembahan, yang dimaksud adalah proskuneo dengan. Tadi dulu, Joshua ngamuk di bawah. Kenapa dia? Ngamuk di bawah deh. Valid padahal data valid loh padahal. Iya. Terus analisa kedua lagi nih, menurut silakan. Sudah berbagai sumber lah ya, bisa dipercaya bahwa sudah berbagai macam obat diberikan kepada Joshua, tidak ada yang mempan. Ada semacam racikan nenek moyang terdahulu, yaitu minyak rem,
Masako, sama Or. kopi. Itu nggak mempan juga, gitu. Satu lagi Bang Andi. Ternyata Joshua ini lahir prematur. Lahirnya bukan lewat depan tapi lewat belakang. Kata neneknya sih, cucu saya Joshua itu emaknya masuk ke toilet ngeden, kirain mau ternyata dia yang keluar. Salah ngeden. Salah Iya, ngeden. pada saat bayi palanya kebentur toilet, makanya itu toslet. Tapi Bang Andi nanti bisa di-share ya, ini apa kopi resepnya, mungkin ada yang tadi yang disampaikan. Ada ya, kopi resepnya ada ya? Ada. Jadi waktu dikasih obat tuh supaya dia tenang, gitu ya, bisa kembali ke jalan yang benar tuh tadi tuh Masako, minyak rem, oli, Kok masa aku bawa-bawa, jangan dong. mecin, Masa aku juga mengharamkan dirinya masuk ke dalam rahimnya, dalam perutnya si Joshua. ini Masako produk yang pemakan babi dari Sonono gitu. Oh. Jadi Masako beda yang Kalau ada di Masako Indonesia. yang biasa, dia teriak lebih baik kami basi daripada masuk dalam perutnya, perut buaya gitu. Disatukan dengan babi di dalam, dia nggak mau Masakonya. Protes dia. Ada lagi karena halal ini nggak mempan, dikasih lagi racikan buah-buahan. Apa itu, Pertama mengkudu? Bukan buah kuldi dicampur sama apa itu yang apa sih itu, bukan mengkudu, apa itu kayak terong kecil gitu loh. Liur naga. Terong kecil itu yang membiak orang mau nabrak tembok ya, apa sih namanya itu? Kecubung. Kecubung. Oh, kecubung. Campur Kecubung kambing sedikit katanya. Tapi ini Bang Andi, maksud Bang Andi jangan cerita-cerita di TikTok atau di tempat lain ya. Ini pribadi kita aja, kita aja bertiga aja ya. tahu, kita aja Bertiga bertiga. nggak boleh ya Bang Andi. Ini kan pribadi nih ya. Kasihan. Terakhir racikan katanya mempan nih, dia lagi berguru di hutan, dikasih torpedo itu loh, torpedo babi. Nah, inilah yang ternyata dia suka makan torpedo. Ternyata dia keracunan torpedo babi. Oh, gitu. Iya, itu penyebabnya. Tapi tidak ada obatnya. Iya. Pantasan aja. Itu kira-kira itu. Syukron kasih Rabaidil dari Singapura. Bang Handi, ini ada Cici, detik hawa beliau ada rencana mau mualaf. Coba Bang Handi diinterogasi. Nah, waktunya memang harus mualaf sih. Sebentar lagi kan mualaf. Saya naikkan tadi ketika ada si Joshua itu kan. Iya. C. Gimana, C? Ada yang Iya, gimana rencana selanjutnya? Sudah siap syahadat? Belum? Bagaimana? belum ya. Masih nunggu sebentar. Menunggu siapa? Tanggal 25 Desember. Pasti tanggal 25 ya? Enggak. Tunggu ini Koifan dulu. Tapi udah ragu ya? Apanya? Anda Kristen sudah ragu apa masih nyaman menjadi orang Kristen? Enggak nyaman sih ya. Hal-hal yang tidak nyaman itu seperti apa? Apa yang membuat tidak nyaman? Maaf, nggak bisa cerita aku di sini. Oh, nggak bisa Mungkin cerita. termasuk karena tidak masuk akal kali. Salah satunya. Termasuk tentang Tuhan gitu ya, C ya. Ya udah, dia nggak mau mengungkapkan, mungkin di balik layar aja ya. Yang lain tuh silakan yang baru naik. Ya. Iko, selamat malam Iko. Iko Pale, selamat malam. Iko Pale, selamat malam. Selamat malam Iko. Kalau nggak Ini ngomong, Joshua ini habis piring di rumahnya dihancurkan sama Joshua. tapi minta naik lagi nih Gruda.
Ada di Coba naikkan lagi, coba naikkan lagi. Kenapa makan torpedo? Gitu kan. Torpedo diembat. Tapi itu, Masya Allah, makasih sahabat. Ya. Joshua, dalam sehari berapa torpedo yang kau makan dalam sehari? Bang ini. Halo, selamat malam. Lagi dia. Saya bangga. Kalian tetap penasaran dengan saya. Cece, masihkah kau mau datangin aula yang kerjasama dengan iblis? Mantap. Jangan dibiarkan Ya, biarkan aja. Jangan dibiarkan dia menipu di sini. Ya, setiap dia mau ngomong di Saya mute aja. bingung sekarang. Mute. Anda mau diskusi apa? Kalau mau diskusi dengan tertib, Kita kami diskusi. layani. Ya, dua arah tapi, Hanya dua apa? arah. Dua arah ya tapi ya. Anda harus pakai data. Kalau enggak saya turunin, saya lempar ke neraka kan. Paham? Paham? Silakan menghujat sekali lagi. Gimana? Boleh saya tanya? Sepakat Anda akan diskusi dua arah? Iya, boleh saya tanya dulu? Iya, sepakat dulu. Anda mau diskusi sesuai dengan data? Sepakat. Tanpa ada Siap. hujatan? Tanpa ada hujatan? Siap. Ya, kalau menghujat satu kali, saya lempar ke neraka. Ya, saya naikkan Anda. Ayo, Nanti saya Silakan. pakai ustadz yang bisa matikan api neraka. silakan. Apa temanya? Ayo, temanya, ayo, temanya. Oke. Temanya tentang apa dulu? Tuhan. Temanya. Ya, Kalahan, ketuhanan. gimana Gurunda? Mau dilihatin Boleh. ini orang? Ya, Boleh. silakan. Anda opening statement dulu. Jelaskan Tuhan Anda itu siapa? Apakah pencipta? Namanya siapa? Silakan. Pakai data. Ya, oke. Makasih. Dalam kekristenan, seperti apa yang dikatakan oleh Yesus, Dia Tuhan, Bapa dalam kemahakuasaan. Dia nggak bisa dilihat, suaranya pun nggak bisa didengar. Dia nggak bisa dihampiri. Sebab kenapa? Karena bagaimana bisa akal manusia bisa menjangkau kealahan itu. Tetapi kami meyakini, kami percaya bahwa di balik kemahakuasaannya dia juga adalah Allah yang menyatakan keberadaannya. Menyatakan keberadaannya kepada Adam dan Hawa, menyatakan keberadaannya kepada Nuh, kepada Abraham, Ishak dan Yakub, lalu pada akhirnya datang kepada Musa, dan setelah itu untuk karya keselamatan. Dia menyatakan keberadaan di dalam Kristus Yesus sebagai Tuhan yang nyata. Sebab kenapa? Karena memang dia sudah menyatakan keberadaannya, di mana di kitab Kejadian dikatakan pada mulanya adalah firman. Lalu ketika dia menciptakan manusia, Kejadian 1 ayat yang ke-26, baiklah kita menciptakan manusia segambar sebentuk dengan dia. Dan inilah Tuhan yang kami kenal, yang bukan kami ciptakan dengan pikiran kami, tetapi Tuhan yang menyatakan keberadaannya. Bagaimana keberadaannya Allah di Islam? Lanjut. Ya, di bio dulu. Oke. Anda. Ya, gantian. Ya. Silakan Gurunda. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau berbicara mengenai Tuhan dalam ajaran agama Islam, yang pertama adalah bahwa dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dirinya di dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Allah memperlihatkan keberadaannya melalui tanda-tanda kebesarannya di segenap penjuru alam semesta dan pada diri manusia itu sendiri. Itu. Jadi pencipta langit dan bumi yang disembah oleh umat Islam
itu menyatakan kehadirannya melalui alam ini dan juga melalui manusia itu sendiri. Lalu kemudian dikatakan kul huwallahu ahad. Allah yang menyatakan diri melalui alam semesta, melalui seluruh penjuru ini itu adalah ahad. Tunggal. Tidak berbilang, tidak berbagi, tidak separuh manusia, separuh Tuhan. Enggak. Allahus samad. Allah yang disembah oleh umat Islam, yang memperlihatkan keberadaannya melalui seluruh penjuru, itu tempat memintanya segala sesuatu, tempat bergantungnya segala sesuatu. Lam yalid walam yulad. Tuhan yang maha pencipta, yang tunggal ini, yang menyatakan dirinya melalui seluruh penjuru dunia, alam semesta, itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Tuhan pencipta langit dan bumi, yang menyatakan keberadaannya melalui alam semesta, itu tidak setara dengan makhluk, tidak setara dengan apapun. Nah, sehingga ketika umat Islam itu menyembah kepada pencipta langit dan bumi, umat Islam tidak mendudukkan pencipta itu setara makhluk, bahwa dia turun ke bumi jadi makhluk. Kapan dia turun jadi makhluk, maka dia makhluk. Hanya orang sedeng yang mau menyembah kepada makhluk. Nah, saya mau menggali, kalau orang Kristen itu juga kemudian mengatakan Tuhannya mereka satu. Yesus juga mengatakan Tuhan itu satu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Saya ingin bertanya kepada saudara ini, siapa Tuhan satu-satunya itu menurut Yesus? Silakan. Silakan Ibu Kamionya gantian. Makasih Bang. Apa yang Bang Juma sampaikan, saya melihat lebih fokus kepada ciptaan, lebih fokus kepada segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan manusia, bukan kepada keberadaan Allah itu sendiri. Di sisi lain, Al-Quran sendiri menunjukkan bagaimana ciri keberadaan Allah itu. Contoh, di surat 57 ayat yang ketiga. Ini ciri-ciri keberadaan Allah loh. Allah berkata, dialah yang awal, yang akhir, yang johir dan yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Bagaimana Allah punya ciri-ciri, tetapi ketika ditanya keberadaannya, itu menjadi buyar, menjadi nggak jelas. Malah yang ditunjukkan, lihatlah alam semesta, lihatlah kehidupan manusia. Halo Gurunda, nggak ketemu dengan keberadaan Allah itu Bang. Lalu abang bertanya, siapakah Allah yang dikatakan oleh Yesus dialah satu-satunya? Ya dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menyatakan keberadaannya di dalam Yesus itu Bang. Terkonfirmasi jelas sekali di kitab Yohanes 1 mulai dari ayat 1. Dia datang jadi manusia untuk karya keselamatan. Sehingga dalam kekristenan Bang, ketika bicara sorga, sorga kami diteladani, bukan omong doang. Sebab kenapa? Karena dia memiliki perkataan yang hidup, dan semua apa yang dia sampaikan itu terjadi. Dia memang mati, tapi dia bangkit dan dia naik ke sorga untuk menyiapkan tempat yang Alkitab katakan, Yohanes 3 ayat 16, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukan masuk di neraka dulu semua, baru diangkat Bang Juma. Lanjut. Oke, baik. Jadi
ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dirinya dalam Al-Qur'an, huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin. Nah, ini jelas nih. Ada Anda ungkapkan bahwa Tuhan yang satu itu kemudian menyatakan diri. Zahir dong. Sementara saya mengatakan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Kamu menyatakan Tuhanmu hanya melalui satu bayi. Dan bayi itu kukatakan Tuhan juga, berarti dua. Al-Quran mengatakan pencipta alam semesta menyatakan dirinya melalui seluruh penjuru. Ente menyatakan Tuhan lu menyatakan dirinya melalui satu senggok bayi imut. Lucu kan? Lucu. Pencipta langit dan bumi ketika dikatakan awal berarti dia bukan makhluk. Sedangkan Yesus makhluk. Sedangkan ketika dikatakan sanurihim ayatina fil afaq, Tuhan memperlihatkan keberadaannya melalui tanda-tanda di segenap penjuru. Di segenap penjuru. Kalau cuman di Yesus. Lucu kan? Lucu. Sementara Yesus tergantung alam semesta. Kalau cuaca dingin, Yesus kedinginan. Cuaca panas, Yesus kepanasan. Nah, sedangkan Tuhan saya menyatakan dirinya melalui alam semesta ini. Tuhanmu menyatakan diri hanya melalui bayi bernama Yesus. Kecil Tuhan kau itu, kecil. Kecil Tuhan kau itu. Kena hujan flu dia. Terlambat makan, kena diare, busung lapar. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, Yesus tidak mengajarkan itu kok. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, bukan mengenal aku. Aku utusan. Aku utusan. Dan justru orang yang memanggil Yesus Tuhan, kata Yesus, dilemparkan ke neraka. Enyahlah daripadaku Kristen. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian, Kristen. Gitu loh, saudara Joshua. Jadi yang saya pertanyakan di sini adalah Tuhan satu-satunya, bukan menurut kamu, tapi menurut Yesus. Maka cakupan jawabannya harus menurut Yesus. Siapa Tuhan satu-satunya tersebut yang diperkenalkan oleh Yesus tersebut? Hakikatnya, pribadinya, siapa itu? Sedangkan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai utusannya. Yang saya tanya, siapa Tuhan satu-satunya itu? Yesus. Oh, Yesus utusan Tuhan, Cak Ayu. Jangan kau nipu, jangan kau pakai jurus Paulus di sini. Yesus itu utusan Tuhan. Yang saya tanya, yang Yesus perkenalkan Tuhan satu-satunya itu siapa? Tadi jawabanmu, ya Yesus. No, itu menurut Kristen, pengikut agama Athena. Yang saya tanya, menurut Yesus Tuhan satu-satunya itu siapa? Kalau menurut Yesus siapa dirinya, itu hanya utusannya Tuhan yang satu-satunya itu. Kemudian di dalam surat Paulus 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian. Itu siapa itu? Siapa yang tak tersentuh oleh kematian? Yang seorang pun tidak pernah melihat dia. Dan manusia memang tidak pernah melihatnya, tidak dapat melihatnya. Yesus bisa dilihat, bahkan bisa dibunuh. Berarti bukan dia. Beda itu. Baginya lah hormat. Bagaimana Yesus dihormat sementara dia ditampar, diludahin? Jadi bukan Yesus. Kekal yang abadi. Yesus mati, bukan dia, bukan Yesus. Yang saya pertanyakan, siapa dia yang tak tersentuh kematian, yang tidak bisa dilihat oleh manusia, yang hormat segala-galanya padanya, dan dia adalah kekal, tidak pernah mengalami yang disebut mati 3 hari. Itu siapa itu? Tuhan satu-satunya yang diperkenalkan Yesus itu sopo? Bukan yang diperkenalkan oleh Roma Yunani ya. Sekali lagi, yang diperkenalkan oleh Yesus, Tuhan satu-satunya itu siapa? Jawab. Ya, silakan Ibu kami yang Ya, gantian. siap. Jadi Allah di Islam ternyata dia punya awal dan punya akhir. Karena Al-Quran mengatakan, dan Bang Juma sangat setuju, dia yang awal
dan Dia yang akhir, yang johir, lahir batin nyata kelihatan, dan yang batin. Nah sekarang, ketika ciri keberadaan Allah jelas sekali dinyatakan di dalam ayat ini, lalu di sisi lain juga Bang Juma tetap mengklaim Dia satu-satunya, Allah yang hanya satu. Tapi kok Allah yang hanya satu, kalau berfirman Dia berkata kami berfirman. Ya sudahlah, kalau Bang Juma katakan kata kami itu, ada yang bilang Dia bersama dengan malaikat, Dia bersama dengan keagungannya. Kami itu Bang, itu pribadi, bicara tentang keberadaan, bukan bicara sifat. Terus kalau sekarang diklaim, oh kata kami itu punya pengertian seperti ini, majesty apa semua. Bagaimana bisa juga ketika Dia menggunakan kata kami dalam penciptaan? Kami menciptakan, kami itu pengganti orang pertama jamak, lebih dari satu. Makanya saya mengklaim, dengan kata kami ketika Dia menciptakan, dengan kata kami ketika Dia berfirman, itu tandanya Allah Islam rombongan. Artinya banyak. Makanya jangan heran, Abang Juma ketika dia menyatakan keberadaannya dalam Yesus yang sempurna, suci adanya, untuk karya keselamatan diteladani, abang gak terima. Tapi ketika betis disingkapkan, abang yakin. Ketika kaki duanya di neraka, abang yakin. Ketika satu hari nanti kebahagiaan Islam yang sangat bahagia akan menemukan wajah Allah nanti di sorga. Bagaimana dengan keberadaan Allah yang seperti ini? Sorry. Saya cut dulu, nggak dijawab pertanyaannya, Bang Juma. Jangan dipotong. Bagaimana kalian ini? Panas, panas. Panas, panas. Jangan main mood. Halo, ala rombongan. Pertanyaannya nggak dijawab, kenapa kau memahami Islam? Aduh. Iya, jadi mutiara tidak diberikan kepada babi. Jadi kalau dia hanya memahami Islam dengan terjemahan. Al-Quran itu diwahyukan dalam bahasa Arab, bukan dalam bahasa Indonesia. Kalau kamu memahami kata kami dalam perspektif bahasa Indonesia, ya silakan, itu dari talu. Itu dari talu. Sedangkan bahasa Indonesia itu, bahasa Indonesia kata kami itu bisa tunggal. Bisa tunggal kata kami itu dalam bahasa Indonesia. Sedangkan Al-Quran tidak diterjemahkan, tidak diwahyukan dalam bahasa Indonesia. Jadi harus dimaknai menggunakan bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa Indonesia saja sudah mengatakan bahwa kata kami itu belum tentu jamak. Kadang kami itu adalah tunggal gitu. Nah, sedangkan ketika berbicara mengenai Tuhan, Al-Awwal. Al-Awwal itu artinya bukan awal. Bukan. Al-awwalu itu artinya yang maha awal, artinya tidak ada yang mendahuluinya. Kenapa? Karena dia tidak berawal. Al-awwalu. Beda dengan Yesus. Yesus adalah A dan O, AO. Makanya kalau mau memahami Islam, jangan pakai terjemahan doang. Pakai original teksnya supaya paham gitu loh. Kamu memaknai kemudian Allah dengan perspektif rasa bahasa Indonesia. Keliru. Keliru total itu. Itu kesalahan fatal yang kamu lakukan. Ya. Jadi laisa kamitslihi syai', harusnya kau paham di sana. Nah, sekarang pertanyaan saya, siapa Tuhan satu-satunya ini?
yang tidak pernah tersentuh oleh kematian, yang manusia tidak bisa melihatnya, yang padanya kuasa yang kekal. Itu siapa? Hormat yang ada padanya segala hormat. Itu siapa? Sudah pasti bukan Yesus. Siapa Tuhan satu-satunya itu? Nah, itu kau tidak jawab, sayangnya. Kamu hanya memaknai terjemahan-terjemahan Islam, Al-Quran, dengan makna bahasa Indonesia. Anda salah. Anda salah itu. Kata kami, kalau kita bahas orang Indonesia aja, sudah bisa, kemudian itu tunggal. Contoh misalnya saya masuk ke dalam kelas anak-anak, besok kami mau ke Jakarta. Ikut nggak anak-anak di situ? Nggak ikut. Tapi kalau saya mengatakan, kita ikut. Tapi kalau mengatakan kami, belum tentu. Nah, itulah makna bahasa Arabnya tuh. Jadi kami belum tentu jamak. Bagaimana kemudian bahasa Indonesia memberikan sebuah kata yang bukan jamak, tetapi merujuk kepada keagungan? Ada nggak bahasa Indonesianya? Nggak ada. Maka karena kekurangan literasi bahasa Indonesia, maka cukup menggunakan kata kami. Dan itu bisa dipahami oleh orang yang paham Al-Quran. Gitu, saudara-saudara. Gue diam-diam. Iya, kayak gini diskusi nih meyakinkan Nur. Malam Putra. Malam Putra. Ya, selamat malam. Dari Kristen ya Putra ya? Terada Islam. Islam atau Kristen Putra? Kristen. Oke, Ya, Putra. Oke, mau diskusi? Tolong dibantu temannya tadi. Temannya dibantu. Tuhan satu-satunya yang Yesus perkenalkan itu yang mana? Oke, Putra mau diskusi atau mau bagaimana, Putra? Ada mau. Nanti Oke. sudah ada waktu. Salam, malam ini mau istirahat. Halo. Besok. Nanti saya naik ke room lagi. Minta maaf ya, bukan saya tidak mau berdiskusi tapi. Ya, saya tidak menahan diri gitu untuk menipu gitu. Oh, Oke, dia nggak Putra. mau menipu malam ini seperti malam-malam yang lalu. Oke, Putra. Iya, jadi Putra mungkin udah tercerahkan ya, memang untuk beriman itu tidak pakai tipu-tipu gitu kan. Oke, Putra, terima kasih. Enggak boleh kayak Bang Zuma itu. Bukan tipu-tipu. Ya. Kalau gitu ditanya, nipunya di mana? Silahkan tanya Bang Juma nih, ada langsung aja. Silakan Putra. Ya, dia percaya anak orang, tetapi dia tidak mengakui dia kalau anak orang itu mati. Ya, itu salah satu penipuan dan berdusta. Saya Apakah percaya beda? kalau dia manusia, saya tidak percaya kalau dia hantu. Apalagi Tuhan. Tapi kan sering nggak mati ya. Iya, dia nggak mati. Ya, itu sebabnya. Berbeda dengan kamu. Kamu percaya Ya dia keluar udah, dari pikir kuburan. aja sendiri kau. Baca dalam Yohanes itu. Pertanyaan itu samamu. Yang keluar dari kubur itu Tuhan atau hantu? Tarik kau kan? Kabur. Masya Allah kabur ya. Bang Juma, kenapa ya? Ini pengalaman ya, saya bertanya aja. Pengalaman yang setiap TikTok, kalau di komal muslim maupun yang komal mereka, kita ketika ditanya Tuhan, mereka ini maaf ya, mencret gitu. Kenapa ya begitu? Muter, paling jawabannya pada mulanya. Dan akhirnya tersesat di Roma. Kenapa muter gitu, nggak bisa menjawab? Silakan Ustaz. Kenapa mereka tidak bisa menjawab? Karena itu tadi. Yesus tidak memberikan mutiara. Tidak diberikan mutiara itu. Makanya begitu keadaannya. Karena mereka tidak memiliki hikmat. Apa hikmat itu? Pengetahuan. Mereka tidak memiliki itu. Sampai pada akhirnya mereka asal-asalan saja. Ngomong apa aja adanya. Nah, itulah yang terjadi. Jadi ketika berbicara mengenai Tuhan, ya mereka mau menjawab apa? Dia mau mengatakan Tuhan satu-satunya itu adalah Bapa. Nah, ini yang dua ini gimana?
Mau mengatakan satu-satunya Tuhan itu adalah Yesus, yang duanya lagi gimana? Roh Kudus, yang duanya gimana? Nggak bisa. Jadi satu-satunya cara adalah ya menipu. Supaya kemudian kelemahan dari konsep bertuhan mereka itu tidak kita buka secara melebar dan dipahami secara menyeluruh, maka mereka memperdalam pemaknaan sendiri, pemahaman sendiri terhadap terjemahan. Mereka hanya baca terjemahan. Oh, kayaknya begini deh. Oh, begini kayaknya. Oh, mati lagi sudah ini. Mati langkah sudah ini kalau dia ini. Padahal dia hanya menggunakan terjemahan. Dan dia maknai terjemahan itu secara kritis. Tapi kalau kitabnya yang sudah terjemahan direvisi, dan direvisi, mereka nggak mau tahu isinya. Kalau isinya mengatakan satu, ya mereka harus mengatakan tiga. Mereka lebih mengutamakan doktrin, dogma daripada akal. Tapi kalau mengenai terjemahan Al-Quran, mereka harus menggunakan akal. Kalau mengenai terjemahan kitabnya, mereka hanya menggunakan percaya saja. Begitu. Jadi poinnya bahwa mereka ini sebenarnya paham gitu Tuhan yang satu-satunya siapa. Cuman masalahnya dia terbentur dengan tadi doktrin bahwa ada tiga sebenarnya. Kita mau bicara yang mana kan dia bingung seperti itu. Tapi kita Gitulah. tapi serahkan dulu ke Bang Handi. Tadi Bang Handi sempat motong, mungkin apa yang mau disampaikan Bang Handi sampai memotong. Silakan Bang Handi. Istirahat mungkin dia. Nanti jauh dari berangkat Bapak. Silakan teman-teman Kristen yang mau berdiskusi silakan minta di multi teman-teman yuk. Sudah saya undang banyak teman-teman Kristen tapi belum ada yang mau naik. Silakan maju dulu Bang Baal. Iya, ini kalau kemarin ada diskusi dengan dengan Bang Billy, ada di sana ada Kristen, ada Bang Billy dari Yahudi, kemudian dari Islam gitu. Bang Billy, narasi Bang Billy tidak memperlihatkan ada benturan antara Islam dengan Yahudi tentang Tuhan. Tetapi di sana Bang Billy malah ramai dengan orang Kristen. Padahal orang Kristen itu sendiri mengklaim bahwa Tuhannya mereka sama dengan Tuhan orang Yahudi. Bagaimana menanggapi itu, Bang Juma, bahwa Yahudi sendiri mengatakan bahwa tidak sama katanya, tapi Kristen bilang sama gitu. Gimana Bang Juma? Silakan. Maksudnya sembahan umat Islam dan sembahan mereka itu sama gitu ya. Jadi kalau dari diskusi tiga agama ini, Bang Billy bahwa mengatakan bahwa Tuhan yang disembah oleh Islam ini secara esensinya sama, bahwa dia itu bukan makhluk, bukan apa dan sebagainya kan. Di sana Kristen mengklaim bahwa Tuhannya orang Kristen sama dengan Tuhannya yang disembah orang Yahudi. Yahudi menolak pada saat itu Bang Billy. Oh tidak sama katanya. Nah ini kenapa mereka selalu mengklaim mereka sama Tuhannya yang disembah orang Yahudi dengan Tuhannya orang Kristen? Silahkan Bang Juma. Iya, karena cuman dengan cara itu mereka bisa menyembunyikan identitas sembahan mereka. Wa iyada'una illa syaitana marida. Mereka menyembunyikan identitasnya itu. Mereka menganggap bahwa yang mereka sembah itu adalah Tuhannya orang Yahudi. Padahal Tuhannya orang Yahudi justru memerintahkan membunuh siapapun yang mengajarkan menyembah kepada ilah lain selain daripada dirinya. Itu tertuang di dalam Ulangan 13 nomor 1 dan seterusnya. Perintahnya bunuh. Kalau ada yang memerintahkan kalian untuk menyembah kepada ilah yang kalian tidak kenal, agnostos theos, bunuh. Itu perintahnya tuh. Diperintahkan kemudian untuk dibunuh. Nah ini yang kemudian saudara Kristen harus paham, bahwa ketika diperhadapkan dengan pertanyaan apakah yang kalian sembah dalam nama Kristus itu Tuhannya Yahudi atau Tuhannya orang-orang Athena, mereka tidak mau jujur. Kalau mereka mengatakan Tuhannya orang Yahudi, adakah Yesus mengajarkan itu? Tidak. Tapi ketika kemudian mereka menolak bahwa Tuhan yang mereka sembah itu adalah Tuhannya orang Athena, dewanya orang Athena,
Mereka menolak nih. Tapi Paulus yang mengiyakan. Beratnya itu di situ. Bahwa Paulus datang ke orang Athena memperkenalkan dewa Agnososteos yang selama ini mereka sembah secara turun-temurun dalam nama Kristus. Dan itu tertulis dalam Kisah Para Rasul 17. Nah ini, maka berat mereka untuk mengatakan, oh tidak sama dengan Tuhan Yahudi. Harus sama, karena kapan lepas dari sana, maka satu-satunya sumber akan terkuak bahwasanya memang mereka berasal dari Roma Yunani. Itu Bang Baang. Luar biasa ya Bang Juma ini pinter ya. Aku ingin jadi Bang Juma tapi nggak bisa nih. Gimana ya Bang Juma ya? Saya pintar sedikit Bang dari Abang. Abang pintar banyak dari saya. Gitu. Alhamdulillah. Gampang kok. Gampang kok. Nah, kita kan selalu ini Bang Putra mau diskusi, Bang Putra. Silakan Bang Putra. Nanti kalau saya nanti Bang Putra belum lagi. Putra silakan. Ya, sebelum ke Putra, Abang Dah, Guru Daku, Bang Zuma, izin saya mau sharing saja. Kenapa saudara-saudara Kristen ini sebenarnya mengetahui bahwa Yesus itu manusia, tapi pada saat kita membahas Yesus itu manusia, mereka menolak. Dia katakan itu Tuhan. Sebenarnya apa yang mereka inginkan pada waktu berdiskusi dengan kita itu mereka tidak jujur, atau memang mereka beleng-beleng? Silakan Guru Dah, itu gimana itu? Di samping itu, di samping beleng-beleng, Al-Quran memang sudah memberikan sinyal kuat. Apa kata Quran? Wa may ya'ashu an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, baik itu Torah, Injil, Al-Quran, maka Allah biarkan setan menyesatkannya. Maka mereka bersama selalu dengan setan. Itu Quran yang mengatakan. Barang siapa yang menolak Al-Quran, maka mereka akan selalu bersama dengan setan. Setan akan selalu menemaninya. Makanya kan kita dengar iblis menggocok aku, kan gitu ya. Ada kan? Pendiri agama selalu digocok sama setan. Wa may ya'ashu an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. As-Sukruf ayat 36. Siapa yang kemudian berpaling dari pengajaran Nabi Muhammad, berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih dengan mewahyukan Al-Quran, maka Allah biarkan setan menyesatkan orang tersebut dan setan akan selalu menemani orang tersebut. Nah inilah yang terjadi. Karena mereka bersama dengan setan, maka tidak bisa kemudian mereka sampai kepada kebenaran Tuhan itu bukan manusia. Sehingga manusia pun mereka tuhankan. Sudah dikatakan ini manusia. Kristus adalah manusia yang diurapi. Masih juga dipelintir. Karena mengapa? Iblis menyertai mereka. Yesus juga mengatakan itu, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Jadi iblisnya memakai nama Yesus. Jadi orang-orang yang memakai nama Yesus, ada iblis bersama dengan mereka. Bahkan Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku. Siapa mereka ini? Mereka yang bernubuat mengusir setan, bermukjizat. Lagi-lagi betul kata Quran. Benar kata Quran. Bahwa setan, fahuwalahu qarin. Mereka senantiasa dibersamai oleh iblis. Begitu adindaku, Masya Allah. Lanjut. Oh, Akbar. Kita sering mau manasin hotel ini. Itu Al-Quran yang mengatakan itu. Insya Allah. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah itu adalah iblis yang durhaka. Iblis datang dalam nama, yaitu Kristus. Kalau iblis datang dalam nama bom-bom, nggak ada orang mau percaya. Tapi karena iblis datang dalam nama Yesus, maka orang-orang Athena, orang-orang Roma percaya. Mereka lah yang menjadi peluncur utama untuk menyesatkan manusia. Tidak percaya? Coba Anda baca, Adinda baca di Wahyu 12 nomor 9. Apa yang diterangkan di sana? Jelas kan? Jelas. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh apa?
seluruh aikomene, seluruh perkumpulan-perkumpulan yang ada di Gereja. Kaisaran Romawi dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bawah, dilemparkan kemana? Ke Roma. Itu jelas itu, bersama-sama dengan para malaikat-malaikatnya. Jadi mereka harus mengakui itu, bahwa iblis dilemparkan ke gereja-gereja berdasarkan Wahyu 12 nomor 9. Gereja yang mana? Ya Ekumene, perkumpulan gereja Kaisaran Romawi sedunia bahkan. Naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh Ekumene, seluruh gereja-gereja. Dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke tanah, ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Itu gampang kok. Data valid ya? Data valid ya? Valid. Oh, Masya Allah. Ya Putra, silahkan ditanggapi Putra. Mungkin Bang Juma salah, silahkan dikoreksi, silahkan. Enggak, aku heran lihat si Juma. Satu sisi tadi dikritisin, tapi satu sisi dipuja-puja. Jadi cacat logikanya orang ini. Mana ya? Kau yang nggak nyampe, bedul. Dia tadi bilang apa? Setan apa dia bilang? Setan mengatasnamakan Yesus. Aneh. Kan ada diajaran Yesus yang mengatakan itu. Dengar dulu, di ajaran kalian itu kan dosa besar apa menghujat sesembahan orang lain kan gitu. Berarti kalian tidak paham dengan kitab Anda itu. Mana yang kami hujat? Mana yang kami Ya hujat? tiap hari kalian menghujat. Kenapa enggak Nabi Anda? Siapa yang kami hujat? Siapa? Berapa hari? Yesus Tuhan enggak? Manusia kok dituhankan? Sekarang Nah, Yesus itu bukan menghujat itu kan menghujat. Dengar dulu, Yesus itu ada dosanya enggak? Coba buktikan dulu. Tidak ada dosanya, makanya dia tidak Makanya pantas. wajar kami bilang itu Tuhan. Wah. Sekarang Nabi siapa yang ada dosanya? Wah, karena tidak berdosa katanya wajar itu. Iyalah wajar. Tidak ada baginda ada dosanya, kalian anggap Nabi. Mana? Sekarang saya tanya samamu, burung pipit itu ada dosanya enggak? Kok kau bandingkan dengan burung? Makanya logika. Kalian bodoh. Ya, kau katakan yang tidak ada dosanya Tuhan, burung pipit itu ada dosanya enggak? Kan perbandingannya harus seimbang lah, makanya. Ya seimbang kok manusia, kau bilang manusia. Makanya aku heran lihat orang Islam kok Anda itu dikultuskan seorang gurunda. Anda itu yang tidak nyampe. Bagaimana perbandingan Betul itu tidak? burung dengan manusia? Betul tidak kemudian dalam konsep agamamu Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Betul nggak? Mau kemana bro? Burung sama. Enggak, aku tanya betul nggak Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Sekarang buah kuldi itu apa? Aku tanya dulu. Betul tidak Anda mewariskan dosa kepada keturunannya? Betul. Ada yang mengatakan buah kuldi Yesus itu termasuk keturunan Adam kau nggak? bilang itu buah kuldi itu buah benaran di surga. Apa hubungannya Yesus buah itu kuldi keturunan sama Adam manusia? nggak? Keturunan Penampaknya. Adam. Anda itu Berarti Yesus berdoa. mewarisi dosa. Boleh nggak mengambil barang orang tanpa izin? Nggak boleh. Pernah nggak Yesus mengambil barangnya orang tanpa izin? Pernah. Berarti berdosa. Sebentar lagi nanti kau puji-puji. Boleh nggak kemudian Yesus Sebentar lagi kau kritisin. orang Makanya saya bilang kau itu sengklek. berbohong? Nggak Kamu boleh. sengklek. Sebentar Yesus kau berbohong di dalam Yohanes 13 nomor 3. Dia mengatakan bahwa tidak ada orang yang naik ke surga selain daripada aku. Benar nggak? Bohong lagi. Kau kutip lagi. Bohong Sebentar lagi dia. kau ejek. Dan Makanya satu-satunya manusia di atas muka bumi ini yang paling banyak dosanya Yesus. Nah, kau hujat lagi kan? Loh, Hujat lagi. hujat. Makanya otakmu itu. Kutanya dulu otakmu samamu. sengklek. Kutanya dulu, siapa yang menanggung dosa-dosamu semuanya? Orang Kristen. Jadi Siapa yang mengambil alih dosanya? Orang kayak gini kau puja-puja, kau anggap ini. Siapa yang mengambil alih dosa kamu curi ayam? Putuskan orang kayak gini yang kualitasnya nggak Siapa ada. yang ambil alih dosa kamu memperkaus kucing? Siapa? Yesus. Berarti seluruh dosa-dosa orang Kristen di dunia ditanggung Yesus. Berarti Yesus itu adalah manusia yang paling banyak menanggung dosa. Betul? Makanya kalian sengklek. Otakmu sengklek. Di dalam Kau hina agamamu, lagi dia, kau fitnah lagi, Yesus kau itu fitnah. adalah manusia yang Lagi. paling Kau puja-puja. banyak menanggung dosa-dosa. Makanya saya Betul? bilang heran lihat Hei. ini
apa? Pakai otak dong, pakai otak. Jangan ngomong sendiri, pakai otak. Jangan kesini merepet. Seluruh dosa-dosa orang Kristen, ditanggung oleh siapa? Itu Oi, nggak apa-apa, jangan kau mute. ditanggung oleh siapa? Jangan di mute, jangan di mute. Itu Ditanggung rancangan oleh siapa? Hah? Satu Ditanggung oleh siapa? Hah? Yesus. jangan di mute. Seluruh dosa-dosa Kristen ditanggung Yesus. Berarti Yesus ini adalah makhluk yang paling banyak dosanya di antara seluruh makhluk. Manusia dibandingkan dengan burung. Sembahanmu itu adalah sembahan yang paling banyak dosanya. Sebanyak-banyaknya dosa penjahat, Yesus jauh lebih banyak dosanya. Sebab seluruh dosa-dosa Kristen ditanggung sama Yesus. Maka dosa-dosa yang ada pada pundak Yesus harus Yesus pertanggungjawabkan kemana? Surga atau ke neraka? Kebodohan ini anak buahmu. Yesus menanggung dosa itu ke surga atau ke neraka? Dong, gimana saya ngomong kalau di mute? Makanya nyambung, jangan kau ngomong sendiri. Enggak. Yesus menanggung seluruh dosa-dosa Kristen itu ditanggung ke surga atau ke neraka? Mute, gimana saya ngomong? Udah turunlah. Hei, ternyata Masa Tuhan bikin lu penghuni perbandingan manusia dengan neraka. burung? Kualitasmu gimana? Ternyata Tuhan lu penghuni neraka. Karena dia adalah makhluk yang paling banyak berdosa. Dosa memperkaos, dosa membunuh, dosa memburi, dosa mencuri, merampok, menipu, apalagi membodohi, apalagi seluruh dosa ditanggung sama Yesus. Pertanyaan saya, kemana Yesus menanggung dosa manusia? Ke surga atau ke neraka? Hei, kemana Yesus menanggung seluruh dosa? Ke surga atau ke neraka? Masa? Kata iblis, biarlah aku menanggung dosa kalian, wahai Kristen. Yang penting kalian ikut aku sama-sama ke neraka. Biarlah aku yang menanggung dosa-dosamu, tapi temani aku di neraka ya. Karena tidak mungkin Yesus ke neraka. Maka yang ke neraka adalah iblis dalam nama Yesus. Siapa yang menanggung dosa mencuri? Yesus. Siapa yang menanggung dosa memperkaos? Yesus. Siapa yang menanggung dosa membunuh? Yesus. Ketika kemudian orang oten korupsi, siapa yang menanggung? Yesus. Seluruh dosa-dosa orang Kristen ditanggung oleh siapa? Yesus. Yesus dan Yesus ini ketika dia menebus dosa, dia tebus ke mana? Ke surga atau ke neraka? Pengikutnya itu termasuk aki jongkok. Kualitas begini cuman curhat dia. Curhat saja kerja lu. Oten kalau tidak salah tafsir terjemahan Quran, pasti dia tafsir kitabnya sendiri. Itulah Oten, tak punya otak. Yesus bilang ke Yahudi, jangan kau berikan Oten barang-barang kudus dan mutiara. Makanya kau bahlul. Ditanya Yesus menanggung dosa ke surga atau ke neraka? Jawabanmu? Woi, Yesus menanggung dosa ke surga atau ke neraka? Jawab. Orang menebus utang kemana? Ke pegadaian. Bukan hanya cuma ngomong, aku nebus utangmu ya, selesai. Enggak, harus ke mana tempat menebus utang. Di mana tempat menebus dosa? Di surga atau di neraka? Di neraka. Berarti yang mati di salib itu adalah penghuni
Neraka. Siapa 1800 penghuni neraka menyaksikan itu? Kamu kualitasmu begitu, kau Siapa bandingkan penghuni neraka manusia itu? dengan burung pipit. Yesus Bagaimana asli gurunda gini? atau Yesus palsu? Yang Kamu penghuni bangga neraka. banget kau dibilang gurunda, tapi kualitasnya begitu. Curhat Manusia aja kau bandingkan dengan terus. burung pipit. Bagaimana intelekmu? Lah kalau Tuhan dibandingkan Tapi kau dengan manusia dipuja-puja boleh. orang ini, makanya pemujanya Hey. itu orang-orang IQ jongkok itu. Kamu tidak mau manusia dibandingkan dengan burung pipit, tapi Tuhan kau bandingkan dengan makhluk terkutuk, boleh? Perbandingan itu harus seimbang. Apa seimbangnya Tuhan dengan manusia, kuceluk? Sekarang kalau Tuhan saya kau bandingkan dengan kodok gimana? binatang. Pintar mana kau sama kodok? Mau kau Tuhan dibandingkan sama dibandingkan kodok? dengan binatang. Yesus kau bandingkan dengan binatang. Manusia kau bandingkan dengan manusia. Itu baru pas. Bagaimana kualitas gurunda Yesus kayak manusia gini? kau bandingkan dengan Dibandingkan domba. manusia dengan burung pipit. Disaksikan 1.800 orang ini. Begini kualitasnya gurunda. Malu dong. Masih bagus burung pipit daripada babi. Yesus katakan begitu. Jangan kau lemparkan Kalian mutiara ngagung-ngagung. kepada babi. Babi yang dimaksud Orang di sini babi gurunda, asli atau 1.800 Kristen? penontonnya begini. Apa kualitasnya Yesus- gini gurunda? Yesus menganggap babi itu babi asli atau Kristen. Jangan kau lemparkan mutiara keluar kepada aslinya. babi Nanti asli dari Ragunan keluar atau semua. kepada Kristen. Pertanyaan lo. Jangan kau lemparkan mutiara kepada babi. Babi asli atau babi Kristen yang dimaksud? Kau curhat aja terus kerjamu kau. Kurangi minum ketuban kuda. Kebanyakan curhat kau itu, bukan diskusi. Jangan kau lemparkan mutiara kepada babi. Babi asli atau Kristen yang dimaksud babi di situ? Kemana kau taruh mukamu 1.800 menonton kamu kualitasmu begitu Itu bro. aja terus. Manusia kau Itu bandingkan aja dengan terus. pipit. Kemana? Itu aja terus. Akimu. Yesus membandingkan kau yang manusia dengan babi. Hanya kamu Matius 7 dikutuskan nomor dengan 6. gurunda. Itu yang Yesus mengkuduskan itu orang-orang membandingkan- tidak berkualitas itu. Yesus membandingkan kau dengan babi. Kau tidak paham kah? Keluar aslinya. Nanti dari Ragunan keluar semua. Matius Dari 7 Ragunan. nomor 6. Dari situ Yesus nanti membandingkan kau selangkangan. dengan babi dan Tapi itu anjing. begitu. Itu dalil. Kau mau diskusi atau kau mau curhat di sini? Yesus membandingkan kau dengan babi. Kau tidak paham? Matius Keluar. 7 nomor 6. Bukannya agama itu jadi kemaslahatan cuma. Kok kamu Lah, saya baca dalil. Agama itu Agama kemaslahatan, itu tapi dibuat agamamu untuk enggak. kemaslahatan umat. Bukan Yesus untuk yang mengatakan menyakiti orang itu lain. kepada Yahudi. Jangan kau melemparkan Agama itu mutiara dibuat untuk kepada kemaslahatan babi. umat, bukan untuk menyakiti Babinya di orang situ lain, siapa? bro. Anda paham dengan itu kan jabatanmu gurunda. Babi di situ siapa yang dimaksud Yesus? Jangan kau lemparkan mutiara kepada babi. Babi di situ siapa? Yesus membandingkan manusia siapa dengan babi di situ? Babi. Sorry. Babi. Astagfirullah. Sorry. Yesus membandingkan babi di situ dengan siapa? Jawab babi. Salah. Sorry. Predikamu gurunda, tapi tata keramamu ngomong nggak benar. Yesus membandingkan babi di situ dengan siapa? Bagaimana gurunda jabatan gurunda gitu? Coba. Buang aja itu jabatanmu gurunda. Yesus membandingkan manusia siapa di situ Gurunda dengan apa kayak babi? gitu kualitasnya berbicara? Babi, jawab Kamu dulu. ngomong Babi. kasar. Astagfirullahaladzim. Ini mulut saya bilang babi sih. Matius 7 nomor 6 Harusnya kata kamu Yesus, malu jangan pakai kau melemparkan mutiara predikat kepada kamu babi. gurunda. Babi yang dimaksud Bukan di situ gurunda. siapa? Babi. Astagfirullahaladzim. Babi. Astagfirullahaladzim. Memang inilah ajaranmu ya. Kepepet. Aku tidak pernah mau ngomong gitu, cuma aku tidak pernah ngomong gitu cuma. Nggak boleh pernah memanggil ngomong orang dengan gitu. panggilan Makanya babi. dibilang kalau dilempar Makanya kau saya dengan tanya batu, sama lempar kamu dengan kawan, pisang. babi, Kalau tidak kau boleh sebenarnya orang itu disakitin, manggil orang dengan binatang doain, babi. kan gitu. Babi, tidak boleh orang memanggil manusia dengan panggilan babi, tidak boleh babi. Kau paham situ babi? Aduh, kok saya jadi lata malam ini ya? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bukannya Padahal saya agama cuma Islam mau itu bertanya, masalah bro. Matius Menyakiti 7, orang lain. Matius Anda itu kan 7 menyakiti. nomor 6, Buat apa Yesus itu agama menyamakan kalau manusia menyakiti orang dengan lain? babi.
Manusia itulah. mana Itulah. yang Yesus setarakan dengan babi di dalil itu? Makanya pohon itu kelihatan dari buahnya, Juma. Babi. Pohon itu kelihatan Babi. dari buahnya. Dari mana kita Babi. tahu itu pohon mangga? Dari buahnya. Babi. Dari mana kita tahu? Yesus menyelaraskan manusia mana Dari dengan babi buahnya. di data itu. Jadi kalau Babi. umatnya bagus, Babi. Mama susahnya ngajar pohon babi. itu kelihatan dari buahnya. Dari mana kita tahu itu pohon mangga? Dari buahnya. Dari mana kita tahu itu? Babi susahnya bicara Durian sama dari buahnya. babi. Dari mana kita tahu jambu? Dari buahnya. Sama babi Kalau ngomong umatnya kayak susah gini. sekali. Ngomong sama babi memang Umatnya berat gini, rasanya. kita pertanyakan, benar enggak? Kita mengharapkan ilmu tapi yang ada cuman celote doang. Saya membandingkan manusia dengan burung pipit. Ngamuk. Yesus membandingkan dirinya dengan babi. Nggak protes. Inilah, nggak ada mutiara. Pertanyaan saya sederhana. Jangan kau melemparkan mutiara kepada babi. Apakah babi asli atau itu ditujukan kepada orang? Pertanyaan saya, orang mana, manusia mana yang Yesus sebut dengan sebutan babi itu? Koclok. Dasar pemakan babi. Siksa kali kau, mau sok pintar. Harusnya itu kau naik di sini, kau menjawab bahwa Yesus itu menganggap kalian ini termasuk Mauli Pakpak ini sebagai babi. Kan gitu, itu dalilnya ada. Kenapa marah? Kalau Yesus menyebut Mauli Pakpak sebagai babi, ya terima dong. Kenapa harus malu? Kenapa harus marah? Kalau ada pun kayak Kenapa gitu, harus ngamuk? Kan bersorak gitu. Iya kan? Bersorak-sorak kau kayak seperti itu. Tidak, Yesus memanggil muridnya Memang Yahudi. gitu harus diajarkan rupanya. Kata Yesus begini, Om, jangan kau melemparkan mutiara kepada babi. Pertanyaan saya, Yesus menyamakan babi itu dengan siapa di situ? Yahudi atau Kristen? Itu Artinya pertanyaannya. apa? Itu artinya apa menurut kau? Kau kan jago apa bahas. Lah saya justru bertanya itu, Om. Saya bertanya. Di mana? Mari dulu ku baca. Yang mana? Matius 7 nomor 6. Jangan kau melemparkan mutiara kepada babi. Pertanyaan saya, babi yang dimaksud di situ Mauli Pakpak atau orang Yahudi? Begitu loh. Mulutmu kok kayak gitu apa orang? Lah saya bertanya karena ada dalilnya. Apa sih ini? Ayat berapa? Jangan kau memberikan barang kudus berapa? kepada anjing. Dan jangan kau melemparkan mutiara kepada babi. Matius 7 ayat berapa? Ah itu, Matius 7. Ayat berapa? Ya itu Matius 7. Jangan kau melemparkan mutiara Kamu kepada Matius 7 babi. itu panjang loh, panjang. Iya itu dia, Matius 7. Matius 7, jangan melemparkan babi kepada mutiara. Salah. Tapi kau tiap hari baca. Salah. Jangan melemparkan babi kepada mutiara. Astagfirullah. Jangan melemparkan mutiara kepada babi. Nah, itu yang dimaksud babi di situ Kristen atau Yahudi? Yang apa ke ini? Tengok apa aja mah. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Kau itu nabi palsu itu. Bukan itu, bukan Termasuk itu. kau di sini nabi palsu. Bukan itu. Jangan kau melemparkan kemudian barang-barang kudus kepada anjing. Dan jangan kau melemparkan mutiara kepada babi. Pertanyaan saya, yang disebut anjing dan babi di situ Yahudi atau Kristen? Jawab. Ayat berapa biar ku baca dulu. Matius 7, Cak Kangkung. Yesus itu mengatakan. Matius 7. Matius 7 itu panjang. Matius 7 dibilang. Matius 7 ayat 7 begitu. Matius 7 tanggal 25 Desember. Mau. Susah kali lah orang ini. Paut juga kau. Matius 7 tanggal 25 Desember. Astaga maula.
Susah kali kau. Juma, tunggu ku baca ya semua Juma ya. Ya, Ini bacalah. Matius 7 ini panjang ini Juma, Di Matius 7-nya aja, Bu, nggak usah baca semua, Matius 7 aja. Walaupun ada tertulis di sini, nggak usah kau pala berkuak-kuak seperti Pertanyaannya itu. Baca sederhana, dengan Ibu. bagus. Yang Nggak boleh kayak gitu dimaksud Yesus berkuak-kuak anjing kau. dan babi di Yesus situ itu Yahudi atau mengajarkan. Kristen? Yesus itu kan mengatakan seperti jangan kau mutiara, maksudnya jangan kau apa namanya ini kepada manusia yang tidak mau menerima ngomong perkataannya. apa ini? Ngomong Begitu. apa? Pertanyaan saya, Jangan kamu menghakimi Yesus menyebut ini- anjing ini dan babi di Matius situ 7 ya, sebagai ini Yahudi Matius atau 7, Kristen? Matius 7 gini Juma, biar ku baca. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena Bukan dengan nih. penghakiman yang kamu pakai, Bukan ini itu, Matius 7. Matius Ini 7. Matius 7. Iya, ini Matius 7. Ah, di situ Jangan mengatakan, kamu menghakimi jangan supaya kamu kamu memberikan tidak barang-barang dihakimi. kudus kepada anjing, Karena dengan dan jangan penghakiman kau yang kamu melemparkan pakai, mutiara kepada babi. iya, Pertanyaan iya. saya, anjing dan babi Dengan di situ